Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Kang Dani. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang persamaan reaksi kimia. Sebelumnya kita sudah mengenal bagian-bagian dari persamaan reaksi kimia ya. Di sini saya akan tuliskan satu persamaan, ada KOH ditambah ini aqueous, H2SO4, nah, ada KOH, ini aqueous juga ya. Direaksikan dengan H2SO4, dia menghasilkan K2SO4, K2SO4, aqueous juga, dan air. Nah, ini liquid ya. Nah, di sini kita punya dua senyawa di reaktan dan dua senyawa di produk. Kita tahu yang ini adalah senyawanya ya, atau rumus kimianya. Oke. Nah, ini adalah apa? Kita kemarin fasa zat. Yang ini juga fasa zat. Nih, yang kecil ini kemarin apa? Angka indeks ya, angka indeks yang menunjukkan berarti kalau di sini ada di depan H berarti dia jumlah H, yaitu ada 2 jumlahnya. Yang ini 4 punya O ya, jadi O-nya ada 4 kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah reaksi ini sudah setara? Apa sih yang dimaksud dengan persamaan reaksi yang setara? Persamaan reaksi yang setara itu adalah jumlah atom reaktan. Nah, reaktan itu kan kemarin sebelah kiri ya. Nah, harus sama dengan jumlah atom yang di produk. Nah, produk itu sebelah kanan, kayak gitu. Jadi kita sebelum melakukan perhitungan kimia, biasanya ini dipakai di stoikiometri untuk mencari reaksi pembatas. Kalau sudah dilihat ya, sepintas saja ini sudah kita tahu nih, si K-nya di sini ada 1 nih ya. Tuh, angka indeksnya kan ini nggak ditulis ya, berarti ini K itu 1. Oke? Yang sebelah kanan K-nya itu ada 2. Lihat nih, angka indeksnya ada 2 ya, sebelah kanan K itu ya. Berarti ini belum setara. Nah, kita harus menyetarakannya. Nah, ada 2 cara. Cara pertama itu adalah cara langsung. Cara langsung ini dengan mengalihkan koefisiennya. Ya, koefisiennya kita kali. Ini kan koefisiennya 1 semua nih, belum setara. Ini kan nggak ditulis ya. Berarti ini koefisiennya 1, ini juga 1, ini juga 1, ini juga 1. Oke? Nah, ini koefisiennya 1 semua. Supaya setara, kita boleh atau hanya boleh mengalihkan koefisiennya. Angka indeksnya jangan diubah. Pak, ini K-nya 2, ini juga angka indeksnya ganti aja 2, itu nggak boleh. Ya, yang kita perbolehkan yaitu mengalihkan koefisiennya aja. Oke? Koefisien itu apa kemarin? Yaitu jumlah senyawa atau jumlah molekul yang bereaksi. Yang kedua itu ada, tadi kan cara langsung ya, kita langsung aja nih kalikan koefisiennya. Yang kedua itu cara matematis. Nah, cara matematis agak panjang ya. Cara matematis digunakan ketika ada ya senyawa atau unsur yang membentuk di produknya itu lebih dari 1 senyawa. Kan kalau ini kan K ya, KOH di reaktannya. Dia membentuk K2SO4, udah aja K2SO4 aja, nggak ada senyawa lain. Nah, kalau misalkan nanti ketemu si K, di sini KOH, misalkan di sini ada 2 nih, ada K2SO4 sama K apa misalkan nanti ya, yang mengandung unsur K-nya. Berarti kemungkinan besar itu harus pakai cara matematis. Apalagi kalau molekul yang ikut bereaksinya itu lebih dari 1 atau lebih dari 2, misalkan 3 ke atas gitu kan ya. Oke, kita akan lanjut ke cara langsung saja nih. Kita akan gunakan cara langsung. Ya, cara langsung ini ada ketentuannya, ada prioritas yang harus kita utamakan. Apa yang dimaksud prioritas? Prioritas unsur ya. Prioritas ini ya, unsur-unsur yang prioritas ini harus didulukan ya, harus disetarakan terlebih dahulu. Pertama adalah logam. Logam apapun itu, yang penting dia logam gitu kan ya, harus didulukan. Yang kedua baru non logam.
non-logam. Selanjutnya unsur hidrogen, ya, hidrogen. Nah, yang terakhir itu oksigen. Jadi, Pak, kan hidrogen sama oksigen itu non-logam. Ya, betul sekali, betul ya. Berarti non-logam di sini adalah selain hidrogen dan oksigen dulu, gitu kan ya. Mari kita praktekkan untuk reaksi yang di atas. Oke. Di sini kita punya K. Kan logam dulu ya. Ini ada K ya, logamnya. K ini di sebelah kiri ada satu nih. K-nya ada satu. Atau saya tulis ulang deh ya, kesamaan reaksinya. Di sini K-nya kita punya satu. Oke. Ingat angka indeksnya nggak ditulis, berarti jumlahnya dia satu. Oke, K-nya di sini cuma satu. Sedangkan di sini K-nya ada berapa? Angka indeksnya 2 nih. Ingat, berarti jumlah K-nya totalnya ada 2. Di yang lain nggak ada lagi ya, di unsur lain. Harus gimana nih supaya sama-sama, supaya jumlahnya sama? Nah, ingat tadi yang hanya diperbolehkan apa? Mengalihkan koefisiennya. Jangan angka indeksnya yang dikalikan ya. Jangan kalian kalikan yang ini, misalkan angka indeksnya jadi K2OH, nggak bisa kayak gitu. Oke? Itu namanya merubah molekul atau merubah senyawa. Yang kita lakukan hanya boleh merubah koefisien dengan mengalihkannya. Koefisien di sini 1, supaya sama ya. Berarti kita kali 2 aja si KOH-nya. Jadi ada 2 KOH nantinya. Berarti koefisien yang di sini kita kali 2. Kan? Nah, kita kali 2 berarti ada 2 KOH. Otomatis ada 2K juga dong, kayak gitu. Nah, ini resikonya karena ini 2 dikali 2, maka si O-nya juga jadi ada 2. Ya, untuk di KOH-nya. Si H-nya juga jadi ada 2, karena ada 2 KOH sekarang. Oke? Selanjutnya, si K-nya udah setara nih. Kita udah setara nih, sama-sama 2 nih. Sekarang sama-sama 2 ya. Nih, sini 2, ini 2 ya. Oke. Sekarang, non-logam selain hidrogen dan oksigen. Kita cek non-logam selain hidrogen dan oksigen itu hanya S di sini ya. S. S-nya ini sudah sama-sama 1. S di sini 1 ya. Nih, S-nya yang di sini juga 1, yang di kiri 1, yang di kanan 1. Oke, berarti kita nggak perlu kalikan koefisien ininya. Oke? Oke, karena udah setara. Nah, selanjutnya, ada lagi nggak non-logam selain hidrogen dan O? Nggak ada. Berarti kita setarakan hidrogennya. Kita cek. Di sebelah kanan, sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri, kita punya, nih. Sekarang yang ini ya, pakainya ya. Oke, yang ini. 2 KOH, berarti ada 2, totalnya 2 hidrogen. Oke. Di sini ada berapa? H2. Oh, berarti ini totalnya ada 2H juga. Berarti di mana? Di kiri 2 tambah 2 ada 4H totalnya. Di kanan ada berapa? Di sini ada H nggak? Nggak ada. Berarti kita fokus ke H2O ya. Di kanan kita punya nih. Ya. Ini cuma ada ini ya. Cuma ada H di H2O aja yang di kanan. Oke. Ada berapa? Ada 2. Berarti totalnya juga ada 2H. Nah, ini udah sama belum jumlahnya? Belum. Nah, di sini kita kalikan koefisien siapa? Kalikan koefisien yang jumlah unsurnya paling kecil. Ini kan 4, ini 2. Berarti kita kalikan yang H2O ini ya. Ini kan 1 ya koefisiennya ya. Nah, 1 nih koefisiennya. Supaya sama dengan 4, harus dikali berapa? Nah, supaya sama dengan 4 totalnya harus kali berapa? Kita udah punya 2H. Oh, berarti kita kali 2 aja. Karena kita udah punya 2. Ya nggak? Nah, berarti koefisiennya kita ubah jadi 2. 2. Nah, artinya 2 kali 2. Jumlahnya 4. Nah, karena udah dikali 2 ya koefisiennya, maka total H-nya jadi ada 4. Kayak gitu. Oke. Nah, ini saya perlahan-perlahan sekali ya cara menjelaskannya, jadi silakan perhatikan baik-baik. Sekarang hanya udah setara nih, lalu oksigennya. Nah, biasanya nih ya, oksigennya itu ngikutin ya. Kita cek deh. Biasanya oksigen ngikutin.
oksigen yang ada di 2 KOH ada berapa totalnya? 1 KOH-nya 1, ada 2 kan KOH-nya, berarti ada 2 O kayak gitu. Oke, yang di sini ada O nggak? Ada. Di sini ya. O4 ada koefisiennya, ada 1 gitu kan ya. Berarti 4 kali 1 ya 4 gitu kan ya. 4 O. Berarti totalnya ada O. O-nya ada berapa totalnya? 2 ditambah 4 itu ada 6. Kayak gitu. Yang di sebelah kanan atau di produk, nah ini kan ada O4 nih. Oke, ada koefisiennya nggak? Ada ya, K2SO4 ada. 1 koefisiennya, 4 kali 1, 4. Berarti ada 4 O gitu ya. Di sini O-nya ada berapa? Angka indeksnya kan nggak ditulis ya, berarti ini 1 O. Ada berapa H2O-nya? Ada 2, berarti dikali 2. Berarti totalnya ada 2 O. 2 tambah 4, 4 tambah 2, 6. Oke, berarti udah sama ya. Sama-sama 6. Nah, si O itu biasanya ngikutin ya. Seperti itu adalah cara langsungnya. Kita coba soal lain. Oke, di sini saya akan tunjukkan satu jenis reaksi lagi, yaitu reaksi pembakaran. Ya, pembakaran suatu hidrokarbon ada C4H10 ya ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. CO2 dan H2O. Oke. Di sini kita punya persamaan reaksi pembakaran suatu C4H10 atau hidrokarbon. Ini butana ya. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Sama kayak yang reaksi sebelumnya. Oke, yang harus kita prioritaskan pertama adalah logam. Ada nggak logam di sini? Nggak ada, ya nggak? Oke, selain logam, selanjutnya prioritas kedua adalah non-logam selain H dan O. Siapa ada nggak selain unsur H dan O dia non-logam? Ada. Kita punya C. Oke, mari kita hitung dulu jumlah C di kiri dan kanannya. Di kiri kita punya ini, angka indeksnya 4. Koefisiennya 1. 4 kali 1 berarti dia totalnya 4C. Oke. Di sini, nah ini angka indeksnya itu dia 1 ya, nggak ditulis. Koefisiennya juga CO2 1. Berarti ini totalnya ada 1C. Di kiri 1. Di kiri 4. Di kanan 1. Oke, nggak sama dong. Nah, ini harus sama ya. Siapa yang harus kita kali? Yang jumlahnya yang lebih kecil, yang kita kali. Ya, berarti kita kali CO2 nih koefisiennya. Supaya sama dengan 4, nah si 1C ini harus dikali berapa? Harus dikali 4. Berarti kita kali koefisiennya dengan angka 4. Kayak gitu. Oke, jadi ada 4CO2. Kayak gitu. Sekarang karena sudah dikali 4, berarti si 1C-nya juga dikali 4. Yang 4 ya. Berarti ini sama dengan totalnya ada 4C. Sama kan? Oke, sama sekarang ya. Selanjutnya kita hidrogennya kita setarakan. Oke, kita hitung dulu nih jumlah hidrogennya ya. Hidrogen di sebelah kiri, nih sebelah kiri nih. Nih, angka indeksnya berapa ini? 10. Koefisiennya berapa? 1. Berarti totalnya ada 10H di kiri. Oke, atau di reaktan. Selanjutnya kita punya ada hidrogen yang di sebelah kanan, ada di H2O ya. CO2 nggak ada hidrogen ya. Berarti kita hitung nih jumlahnya ya. Ini angka indeksnya 2, koefisiennya 1. Berarti 2 kali 1, totalnya ada 2H. Oke? Kayak gitu. Sekarang, sama belum jumlahnya? Belum. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kali koefisien siapa? Yang jumlahnya lebih kecil. Nah, yang jumlahnya lebih kecil adalah H2O. Ya. Yang C4H10 itu lebih banyak H-nya. Ya. Berarti kita akan kali koefisien H2O. Oke. H di sini ada 2 kan? Supaya sama nih, jumlahnya supaya jadi 10 nih. Berarti 2 kali berapa supaya jadi hasilnya 10?
2 kali 5. Berarti koefisien H2O kita kali 5. Nah, oke, ini kan 1 kan tadinya, kali 5 kayak gitu. Oke. Berarti ini totalnya jadi ada totalnya jadi ada 10H. Nah, sekarang sama kan? Nah, jadi nanti reaksinya 4CO2 ditambah 5H2O kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya terakhir adalah oksigen. Oksigen di sini kita punya di kiri ada, nah di kiri itu kita punya ini ya. Ini kan antar indeksnya 2. Koefisiennya berapa di sini? 1. 2 kali 1 berarti ada 2O totalnya. Nah, di sini oksigennya ada di CO2 dan H2O ya. Oke. Oksigen nih perhatikan ya, karena si CO2 sudah dikali koefisiennya, berarti kita harus hati-hati dalam menjumlahkan jumlah oksigennya. Ini ada 2 kan? Oke. Koefisiennya ada berapa? Ada 4. Berarti 2 kali 4. Berarti total O-nya ada berapa? 2 kali 4? 8O. Kayak gitu. Di CO2 ada 8O. Di H2O ada berapa? Ini angka indeksnya berapa? 1 kan? Oke, karena nggak ditulis 1. H2O-nya ada berapa? Ada 5. Berarti 1 kali 5. Berarti ada 5O. Oke? Paham maksudnya? Totalnya jadi ada berapa? Di kanan jumlah O-nya itu ya. Jumlah O yang di kanan itu ada 8 tambah 5. Berarti berapa? 13. O. Sama nggak? Enggak. Di sini ada 2O. Ini 2O ya, bukan 20 ya. Ini 2O. Oke. Di sini ada 13O. Oke. Karena beda, apa yang harus kita lakukan? Kita kali koefisiennya. Koefisien siapa? Koefisiensi O2. Karena jumlah O-nya lebih kecil. Oke, kita samain. Supaya sama nih, 2 kali berapa? Supaya hasilnya sama nih. Supaya 13. Berarti 2 kali... Betul, 2 kali 6,5. Oke, 2 kali 6,5. Oke, kayak gitu. Berarti koefisien di sini kita kali 6,5. Tapi karena saya nggak suka angka koma-komaan, kita ubah aja lah supaya nggak koma-komaan. Atau kita ubah yang 6,5 ini jadi 13/2. Sama dong, boleh dong, ya nggak? Ya, boleh dong 13/2 kan. Ini kan nanti coret-coret gitu kan ya. Berarti 13. Sama dong sama yang kanan, boleh. Berarti koefisien CO2 jadi 13/2. Kayak gitu. Oke. Nah, idealnya tidak ada tuh, jangan sampai ada koefisien yang perperan kayak gini, agar nanti perhitungannya lebih mudah kalau kita menghitung stoikiometri nanti. Maka supaya saya tulis ulang dulu deh. Ini kan jadi persamaan reaksi setaranya itu C4H10 ditambah 13/2O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 5H2O. Kayak gitu. Supaya bilangannya, koefisiennya tidak ada perperan kayak gini ya. Gampang, ada caranya. Kita kali, ini kan penyebutnya 2, berarti kita kali semua 2. Kali 2. Dikali 2. Oke. Karena dikali 2, semuanya juga koefisiennya dikali 2. Kayak gitu. Kan dia pengen supaya nggak 13/2 ya. Berarti persamaan reaksi yang setaranya adalah 2C4, ini kan 1 ya, kita kali 2, H10, gitu kan ya. Nah, 13/2 dikali 2, ya 13, gitu kan ya, 13O2, gitu kan ya. Ingat yang dikali koefisiennya saja ya, kalau angka indeksnya jangan. Oke, berarti ini kali 2, 8H2.
kok H2, oh sorry ya. 8CO2. Oke. Ini dikali 2, 10H2O. Oke. Kedua persamaan ini sama-sama betul. Oke. Mau pakai yang atas, boleh. Mau pakai yang bawah, boleh. Nah, kayak gitu. Itu cara langsungnya. Nanti akan saya jelaskan cara matematisnya. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya coba latihan soal ini. Oke, ini berikut latihan soal yang harus kalian kerjakan. Coba setarakan 4 persamaan reaksi di bawah ya. Nah, yang di sini ya. Ini keempat ini belum setara ya. Nah, kalau ada pertanyaan atau ada ingin didiskusikan dengan saya boleh.